Tadi judulnya modal smartphone bisa jadi pengusaha. Ada apa sih dengan smartphone? Emang kalau punya smartphone bisa jadi pengusaha sukses gitu ya? Emang kalau punya smartphone bisa jadi kaya raya gitu ya? Emang kalau punya smartphone bisa punya uang gitu ya? Untuk yang ketiga bisa, punya smartphone bisa punya uang bisa. Trik singkat menghasilkan uang dari smartphone adalah bawa smartphone Anda ke Pegadaian. Anda akan mendapatkan uang secara instan. Tapi bukan itu ya Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman semua, hati-hati mahasiswa apapun yang hadirin sekalian. Bukan bawa smartphone ke Pegadaian, tapi ada apa sih dengan smartphone? Kenapa kok pakai smartphone aja nanti bisa jadi pengusaha atau berbisnis? Next. Oh, di Zoom sudah next ya. Oke, baik. Jadi kalau di data itu ya, ada slide data ya, semoga bisa ini. Data itu ternyata dari 279 juta penduduk di Indonesia, itu ada 345 smartphone atau mobile phone yang digunakan oleh masyarakat. Artinya ada lebih dari atau satu orang itu biasa memiliki 2 atau 3 smartphone, kurang lebihnya ya. Kemudian di data juga ada 202 juta orang itu yang terkoneksi internet. Dan sekali lagi orang biasanya mengkoneksi internet biasanya mayoritas adalah menggunakan smartphone. Kemudian yang berikutnya adalah ada 100 juta orang itu yang mengakses sosial media saat ini di Indonesia. Dan seperti yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ketahui, orang mengakses sosial media biasanya menggunakan smartphone seperti itu. Oke. Ya. Tadi ya, jadi dari data-datanya itu ini tadi yang sudah saya sebutkan ya. Oke, next. Data Februari 2022, dalam satu hari rata-rata orang menggunakan internet sekitar 8 jam lebih, artinya sepertiga dari kegiatan aktivitas manusia di Indonesia itu digunakan untuk berinternet ria. Dan yang lainnya itu seperti membaca berita, kemudian mendengarkan podcast ataupun kegiatan yang lain itu rata-rata ada yang 3 jam, ada yang 1,5 jam, rata-rata seperti itulah. Tapi jangan salah ya teman-teman ya, atau Bapak Ibu sekalian, 1,5 jam itu bukan waktu yang sebentar, yakinlah 1,5 jam itu bisa jadi waktu yang lama. Kalau nggak percaya, coba teman-teman yang mahasiswa itu ya, yang sudah punya ayang atau yang sudah punya pacar gitu ya, 1,5 jam. Jadi katakanlah teman-teman mahasiswa mau ngajak pacarnya, yang ayo sore-sore yang ayo jalan yuk. Ayangnya jawab, oke, terus ya sudah, aku tunggu di motor ya. Terus ceweknya, oke, aku ganti baju sama dandan dulu ya. Nah, disitulah waktu 1,5 jam itu akan terasa lama. Sejak ceweknya bilang aku dandan dulu, gitu. Jadi nunggu di motor 1/2 jam dulu masih semangat, 1/2 jam kemudian ini terakhir 1/2 jam kemudian udah glosor ini ya. Jadi janjian jam 4 baru keluar nanti habis maghrib jam 6 gitu atau mungkin jam 7 gitu ya. Jadi 1,5 jam itu bukan waktu yang sebentar ya. Oke, next. Nah, apa sih hubungannya smartphone dengan pebisnis atau pengusaha? Next. Nah, ini mungkin saya yakin teman-teman tahu, ada yang tahu ya ini ya. Ini adalah Kabilim, warga asli Senegal, kemudian tinggal di Italia. Ini salah satu orang sukses modal handphone bisa punya uang 70 miliar. Yakin? Kalau nggak yakin tanya Google ya. Ya, jadi modal handphone. Jadi awalnya ini Kabilim ini akibat bekerja di suatu perusahaan di Italia, kemudian karena COVID-19, kemudian dikeluarkanlah atau di PHK. Dia berpikir gimana caranya dapat uang, bisa bertahan hidup. Akhirnya dia berusaha membuat suatu konten yang menarik, suatu konten yang beda di sosial media. Dalam hal ini dia menggunakan TikTok, dan yang dia lakukan itu benar-benar hanya modal smartphone, hanya modal handphone ditaruh di depannya gitu, kemudian dia membuat konten. Saya yakin lah kalau yang anak-anak muda pasti tahu lah siapa ini Kabilim, karena sempat viral di
tahun kemarin, dan bahkan saat ini sebenarnya juga masih viral ya dengan konten-kontennya yang menarik. Nah, ini terakhir tadi saya sebutkan pendapatannya adalah saat ini mencapai 70 miliar rupiah. Nah, pertanyaan saya, benar nggak tadi judul saya, modal smartphone bisa jadi pengusaha? Kalau punya uang 70 miliar bisa nggak jadi pengusaha? Bisa kan? Uang 70 miliar mau buka rumah makan bisa banget. Uang 70 miliar mau buka showroom mobil, jual beli mobil gampang banget. Uang 70 miliar mau bikin peternakan ayam, peternakan kambing atau apapun itu gampang banget. Nah, jadi ini bahkan ini sekarang Kabilim ini punya usaha konveksi atau pakaian gitu ya. Nah, dari hasil usahanya dia bikin konten di TikTok. Nah, ini tadi ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jadi modal smartphone itu bisa jadi pengusaha dan bisa jadi pebisnis sehingga bisa menghasilkan banyak pundi-pundi gitu ya. Next. Nah, ada dua model bisnis bermodalkan smartphone. Yang pertama, smartphone sebagai alat utama. Yang kedua, smartphone sebagai alat penunjang. Boleh next Bapak. Smartphone sebagai alat utama nih. Jadi smartphone sebagai alat utama itu bisa buat apa sih kalau smartphone jadi alat utama? Nah, ini bisa jadi 3. Jadi biar teman-teman bisa menghasilkan uang, bisa memiliki rezeki yang berlimpah gitu ya dari smartphone, bisa jadi 3. Salah satunya adalah jadi konten kreator, YouTubers atau influencer. Saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan ketiga istilah ini. Konten kreator itu ya tugasnya orang biasanya bikin konten, bisa video, bisa gambar, bisa tulisan, bisa narasi, kemudian dipublikasikan ke aneka media, bisa sosial media, bisa YouTube dan kawan-kawannya. Sedangkan kalau YouTubers itu mirip dengan konten kreator, hanya YouTubers bikin kontennya berupa video, kemudian di-share-nya di YouTube. Namanya aja YouTubers ya, berarti share-nya ke YouTube. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai influencer. Ini related ya, biasanya konten influencer ini berangkat dari namanya konten kreator atau YouTubers. Ketika sudah menjadi konten kreator, kemudian bisa memiliki followers banyak atau YouTubers jadi punya subscriber banyak, biasanya akan menjadi influencer. Dan jangan salah ya teman-teman, ini Google mengatakan konten kreator adalah salah satu pekerjaan yang paling diminati oleh generasi muda saat ini. Jadi karena apa? Ya karena gampang. Bikin konten kreator itu gampang. Yang penting pesan saya adalah bikin konten yang positif gitu ya. Dan menarik gitu. Sebagai contoh, banyaklah sekarang anak-anak muda, tapi ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, konten kreator itu bukan cuma buat anak muda ya, buat yang sudah berumur gitu ya. Saya nggak mau bilang tua gitu ya, yang lebih berumur gitu ya. Bisa jadi konten kreator. Bahkan istri saya tuh sering nonton konten kreator itu, mungkin ada yang tahu Nanakot gitu ya, itu dia bikin di Instagram kontennya cuma tentang makanan, aneka makanan gitu. Jadi makanan dibikin konten, akhirnya kalau nggak salah dia sudah punya followers di Instagram itu 1 juta followers ya. Kalau saya jangankan 1 juta, 1000 followers saja belum naik-naik ya. Oke, berikutnya next. Nah, biasanya ketika smartphone itu digunakan sebagai media utamanya, saluran yang digunakan biasanya adalah sosial media. Emang ada apa sih kok sosial media? Kenapa kok ujung-ujungnya selalu sosial media? Karena sekarang mau nggak mau kita hidup di era sosial media. Ada apakah dengan sosial media? Oke, jawabannya next. Nah, semoga kelihatan ya. Data yang grafik sebelah kiri itu menyatakan bahwa lebih dari 80% penduduk di Indonesia berusia 16 tahun ke atas itu menggunakan sosial media WhatsApp, Facebook dan Instagram, lebih dari 80%. Artinya ada sekitar 200 juta penduduk di Indonesia menggunakan sosial media. Kemudian urutan keempat dan kelima itu Twitter dan TikTok itu menduduki di atas 60%. Artinya adalah sekitar 150 juta penduduk di Indonesia menggunakan sosial media TikTok dan Twitter. Kemudian kenapa sih sosial media? Balik lagi, sosial media ini sudah mulai perlahan menggeser yang namanya Google.
Yang bilang siapa? Yang bilang bukan saya, yang bilang juga bukan detik.com, tapi yang bilang langsung adalah Vice Presidennya Google. Dikutip dari detik.com ya, saya lihat Vice President Google mengatakan bahwa 40% generasi Z itu mencari referensi tempat makan itu tidak lagi menggunakan Google Map atau tidak lagi menggunakan Google Search. Jadi kalau klik Google itu, kalau generasi saya atau mungkin Pak Agus sebagai moderator cari tempat makan biasanya masih pakai Google gitu ya, di tempat makan enak, warung makan yang murah, meriah, margi gitu ya. Tapi kalau generasi Z, generasi milenial lebih carinya ke, kalau nggak Instagram, kalau nggak ke TikTok. Artinya secara perlahan sosial media itu mulai menggeser yang namanya Google. Next. Yang kedua adalah smartphone sebagai penunjang. Kalau tadi smartphone sebagai alat utama, smartphone sebagai penunjang adalah gunakan smartphone untuk menunjang usaha Anda, usaha teman-teman semua. Bisa pakai apa? Ada 3 cara, ataupun mungkin ada lebih ya. Jadi yang pertama, bisa membuka toko online di sosial media. Sekarang saya yakin banyak banget teman-teman yang sudah biasa melihat dagangan atau tawaran itu di sosial media. Jadi teman-teman bisa membuka yang namanya toko online di Facebook, di TikTok, maupun di Instagram. Apa saja sih kalau buka sosial media, toko online di sosial media? Bisa pakai akun bisnis biasa, bisa buka shop bisnis atau istilahnya atau TikTok shop, atau bisa melalui yang namanya marketplace gitu ya. Oke, next. Oke, yang berikutnya smartphone sebagai alat penunjang, jualan di marketplace, bisa sebagai buka jualan sebagai akun seller gitu ya. Jualan saya yakin teman-teman sudah familiar. Mau marketplace yang warna apa nih? Marketplace warna orange, Shopee. Marketplace warna hijau, Tokopedia. Marketplace warna ungu, Lazada. Marketplace warna biru, Blibli. Marketplace warna merah, Bukalapak. Tinggal pilih kan mau aneka warna yang apa. Bisa jualan di marketplace, mulai bisa jadi akun seller, akun biasa ya, orang jualan biasa, ataupun akun official store. Official store ini biasanya khusus yang semacam auto reseller, dan salah satu syaratnya adalah produknya harus original gitu. Itu untuk official store. Oke, next. Waktu saya masih berapa menit lagi nggih? 4 menit. Baik. Baik, yang ketiga, smartphone sebagai alat penunjang. Gunakan smartphone untuk menunjang bisnis Anda. Dalam ini bisnis kuliner, ini bisa jualan, teman-teman pasti sudah familiar, bisa GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ataupun untuk di Jogja ada Jogja Kita gitu ya. Bahkan belum lama ini saya malam-malam itu makan jagung bakar itu di sekitaran Stadion Mandala Krida itu ya. Saya makan di situ sekitar 1 jam, ternyata adalah sekitar 4-5 Gojek atau GoFood atau GrabFood itu di situ. Artinya dalam 1 jam ada sekitar 4 atau 5 aplikasi online yang beli. Itu ya. Jadi gunakan smartphone untuk menunjang bisnis kuliner Anda. Oke, next. Nah, kurangi jadi buyer, perbanyak jadi seller gitu ya. Jadi bukan berarti saya melarang teman-teman menjadi buyer, jangan, tetaplah menjadi buyer agar bel-bel rumah kita selalu dipencet oleh kurir. Ting dong paket, sudah 1 jam ting dong paket. Nah, ini kadang-kadang bikin, kalau bapak-bapak gitu ya, kemarin ngobrol sama tetangga sebelah gitu, baru nyuci motor, paket pak, ya. Selesai nyuci motor, lihat ngecek handphone, ting dong paket, ya. Yang terakhir paket. Si itu tetangga saya, ya pak dilempar aja, dia dimarahin istrinya. Papa tuh suruh lempar-lempar itu isinya kosmetik, kalau pecah papa mau nuker gitu. Itu jadi bukan berarti jangan jadi buyer, tapi kurangi jadi buyer, perbanyaknya jadi seller. Gitu.